Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Sekali lagi ya, itulah perbedaan antara pimpinan BKPM yang tamatan Harvard dengan tamatan Stanford Mumbai. Dengan pertanyaan yang diberikan ke saya, mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Sekali lagi saya mau sedikit meluruskan ya, tentunya saya tidak terlibat di semua pidato Pak Presiden. Asumsi pelatihnya itu menurut saya menganggap Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia panas dengan pengakuan Thomas Lembong yang mengungkit sering membuat contekan pidato untuk Presiden Joko Widodo selama 7 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita semua diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Amin. Sahabat BN, sebenarnya yang bikin panas Pak Luhut dan Bahlil ini harusnya bukan contekan itu, tetapi pertanyaan dalam satu pertemuan internasional yang ditujukan kepada Presiden, tetapi dijawab oleh Thomas Lembong. Ini sebenarnya yang menggelitik dibandingkan dengan contekan. Kalau contekan pidato itu memang sudah kewajiban dari seorang menteri. Nanti akan kita tayangkan penyampaian lengkap dari Luhut dan Bahlil ini. Sekarang kita saksikan dulu tayangan ini. I want to test my minister. Video dalam unggahan akun X ini adalah momen di tahun 2015 silam ketika Presiden Joko Widodo mengalihkan pertanyaan yang ditujukan kepadanya ke Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM kala itu Thomas Lembong. I want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. Pria yang kini menjabat ko-kapten Timnas Amit ini pun menjawab pertanyaan di forum Brookings Institutions Amerika setelah Presiden memintanya untuk menjawab. Thomas menyebut momen ini sebagai kenangan indah sambil merepost unggahan video ini. I think, and I should explain a little bit when it out. What are some of the reasons that it's been slow? Do you still believe in public-private partnerships? Thank you very much. Thank you. Dalam momen ini pemirsa, Jokowi ditanya soal public-private partnership, tapi Jokowi meminta Tom Lembong menjawabnya dengan dalih ingin menguji menterinya. Tom Lembong pun menjawab bahwa Indonesia sangat mendorong keterlibatan swasta lewat PPP untuk pembangunan. Don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President, Mr. Talbot, Congressman Sherman, ladies and gentlemen. So, Jim, I think the answer is very much that we absolutely believe in public-private partnership. I think, as the President pointed out, it's only been 1 year. And as many of you know, it's been a very busy year. Mari kita saksikan respon dari Thomas Lembong tentang contekan pidato ini. Thomas Lembong mengklarifikasi bahwa tidak semua pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo disusun oleh dirinya. Namun ia meluruskan bahwa ia dan tim banyak terlibat dalam penyusunan narasi pidato Presiden. Salah satu yang terkenal adalah pidato yang mengutip Winter is Coming dari serial Game of Thrones dalam forum Annual World Bank IMF Meeting 2018. Sekali lagi saya mau sedikit meluruskan ya, tentunya saya tidak terlibat di semua pidato Pak Presiden.
ya, hanya pidato tertentu, tapi volumenya cukup besar. Ya, tapi kembali lagi sama halnya seperti sekarang di Timnas Amin, tentunya di istana juga ada teamwork, ya, ada beberapa orang, bukan hanya saya. Ya. Tapi kalau saya mengingat tugas saya membentuk kata-kata, ya kan, membentuk narasi dan juga suasana melalui sambutan-sambutan atau pidato seorang presiden. Kalau kita perhatikan tidak ada yang pantas membuat siapapun panas oleh penyampaian Thomas Lembong ini. Dia malah merendah. Tidak dia saja yang membuat pidato pakai teamwork katanya. Tidak ada. Apa sesungguhnya yang membuat Luhut dan Bahlil ini panas? Ada di balik ini yang membuat dia panas. Nanti akan kita tampilkan apa sesungguhnya yang membuat Luhut dan Bahlil ini panas. Sekarang kita saksikan dulu bagaimana panasnya Luhut dan Bahlil dalam pernyataannya kepada Thomas Lembong ini. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia panas dengan pengakuan Thomas Lembong yang mengungkit sering membuat contekan pidato untuk Presiden Joko Widodo selama 7 tahun. Luhut pun menyerang Thomas Lembong dengan membongkar kinerjanya saat masih menjadi pembantu presiden. Sementara soal contekan pidato presiden, Luhut menilai bahwa itu sudah menjadi kewajiban Tom yang kala itu menjadi Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM di periode pertama Presiden Jokowi. Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja teamwork. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga terlihat sinis dengan pengakuan blak-blakan Thomas Lembong. Bahkan Bahlil sampai membandingkan realisasi investasi yang dicapai di era kepemimpinannya dengan pejabat terdahulu. Sekarang saya akan masuk pada realisasi investasi. Jadi tadi Bapak Ibu semua, saya sekarang akan maju kepada realisasi investasi. Jadi tadi sudah jelas bahwa antara kabinet pertama masa 5 tahun pertama Presiden Jokowi dan 5 tahun kedua. Jadi menurut saya di Kementerian Investasi ini siapapun besok ke depan yang memimpin, kalau hanya pidato-pidato, saya pikir dipikirkan lagi lah. Karena yang dibutuhkan di sini adalah eksekusi. Dan menurut saya sebagai etika birokrat, nah kita bicara etika birokrat ini, yang namanya mantan menteri, namanya mantan pembantu presiden, ya tugasnya memang melayani presiden. Mau buat apa saja ya terserah dia. Jadi jangan juga merasa pintar bahwa seolah-olah apa yang dibuat itu adalah seolah-olah dia pintar. Kadang-kadang itu Pak Presiden Jokowi ini dia cuma iya kadang-kadang nggak dipakai juga itu konsep. Gitu. Cuman ada yang merasa lebih pintar aja, padahal nggak pintar-pintar banget juga. Gitu. Ayo kita sekarang kita masuk pada realisasi investasi. Baik, sekarang kita masuk Pak ke data realisasi investasi triwulan 4 dulu 2023. Sebelum masuk ke Januari, bisa dari sini Pak? Silakan Pak. Sekali lagi ya, itulah perbedaan antara pimpinan BKPM yang tamatan Harvard dengan tamatan Stanford Mumbai. Jayapura. Memang kita perhatikan Luhut dan Bahlil ini sering kompak dalam hal-hal tertentu. Kita masih ingat ketika terjadi kegoncangan dari kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar
Airlangga Hartarto sebelum Golkar menyatakan mendukung Prabowo Gibran dulu, juga Luhut dan Bahlil yang kompak ingin maju sebagai calon ketua umum DPP Partai Golkar menggantikan kedudukan Airlangga Hartarto. Sekarang kompak lagi. Sahabat BN, sebelum kita coba membongkar apa yang membuat Luhut dan Bahlil ini panas kepada Thomas Lembong, kita lihat dulu asal mula penyebab Thomas Lembong ini bicara tentang pidato atau contekan tentang pertanyaan kepada presiden yang dia jawab itu. Coba kita saksikan ini. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Saya nggak tahu ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Terima kasih. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Nah, inilah asal mula hasbabun nuzul, maka Thomas Lembong mengemukakan tentang contekan pidato, tentang dia pernah menjawab pertanyaan Presiden Jokowi di salah satu momen internasional itu. Ketika berlangsung debat cawapres putaran 4 kemarin itu, sempat kalau tidak keliru 4 kali Gibran menyebut nama Tom Lembong. Sampai malah kepada anti nikel. Dan gaya dari seorang anak presiden yang jadi cawapres, mungkin dapat kita saksikan bersama betapa gayanya di dalam berhadapan dengan orang yang jauh lebih tua dari dia. Sehingga kita melihat Gus Muhaimin menjawabnya dengan mengedepankan kata etika. Termasuk ketika dia celengak-celenguk di bawah podium, pura-pura mencari jawaban seperti terkesan mencemooh di saat berdebat dengan Mahfud MD yang jauh lebih tua dari dia, bahkan jauh lebih tua dari ayahnya. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menilai Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dilatih untuk mempermalukan dirinya dengan menunjukkan gestur celingak-celinguk kepadanya saat debat Cawapres pada Minggu 21 Januari 2024 lalu. Menurut Mahfud, pelatih Gibran menyuruh melakukan hal itu karena berasumsi bahwa Mahfud bisa dikerjai. Hal ini disampaikan oleh Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Semarang pada Selasa 23 Januari 2024. Itu asumsi pelatihnya itu menurut saya menganggap Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan? Bagaimana reaksi publik terhadap debat Cawapres putaran 4 kemarin itu? Cawapres nomor urut berapa yang banyak menerima komentar negatif, dan Cawapres nomor urut berapa pula yang banyak menerima komentar positifnya. Dapat kita saksikan sekarang ini di media sosial. Dan sekarang mari kita saksikan tayangan yang satu ini sebelum kita melihat apa sesungguhnya yang membuat panasnya Luhut
dan Bahlil. Terkait dengan hal ini kita juga masih memiliki pernyataan dari Tom Lembong. Pemirsa, kita akan putarkan mengenai hilirisasi yang ugal-ugalan. Kami sama sekali tidak anti hilirisasi. Dan hilirisasi itu justru ada di dalam visi misi Anies Mohaimin. Ya. Yang kita anti adalah yang disebut Pak Mohaimin kemarin, hilirisasi yang ugal-ugalan, ya, yang ngaco, yang ngawur. Nah, pandangan kami adalah bahwa sangat jelas smelter nikel, pertambangan nikel itu sangat bermasalah. Kita sudah lihat banyak laporan mengenai pencemaran lingkungan yang luar biasa. Ya, kita sudah mendengar banyak laporan mengenai kecelakaan, ledakan yang terjadi di smelter nikel yang memakan korban. Ya, kita sangkin gairah ya untuk bangun begitu banyak smelter dan membanjiri dunia dengan nikel, ya akhirnya harga nikel anjlok dan itu malah merugikan diri kita sendiri kan, jadi konyol. Sahabat BN, menurut analisa kita, penyebab panasnya Luhut dan Bahlil ini bukan karena contekan pidato, bukan karena itu. Tetapi adalah karena Thomas Lembong mengkritik hilirisasi yang dilakukan sekarang ini oleh rezim ini. Menurut Thomas Lembong, hilirisasi yang dilakukan sekarang ini adalah ugal-ugalan sehingga membuat terjadi pencemaran lingkungan. Membuat terjadi kemarin ini insiden meledaknya tungku di hilirisasi pertambangan nikel baru-baru ini sehingga menewaskan banyak pekerja. Ini yang tidak sesuai dengan Thomas Lembong. Jadi ini yang membuat Luhut dan Bahlil ini kebakaran jenggot. Karena sekarang rezim ini sedang menggembor-gemborkan soal hilirisasi ini. Thomas Lembong mengatakan bahwa dia tidak anti hilirisasi. Tetapi hilirisasi yang ugal-ugalan, yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan, itu yang dia tidak suka. Sebab hilirisasi yang sembrono ini akan menghancurkan harapan hari depan generasi muda Indonesia. Bahkan malah Thomas Lembong, kalau kita perhatikan, dia lebih memilih memelihara lingkungan dibandingkan dengan mengejar target investasi yang hanya dalam jangka pendek atau pragmatis. Jadi kalau nanti rakyat memberikan kewenangan kepada Anies Mohaimin sebagai presiden dan wakil presiden, persoalan hilirisasi sekarang ini adalah PR besar bagi Anies Mohaimin nanti untuk membongkar kalau ada di sini kekeliruan yang dilakukan oleh rezim sekarang. Dengan ini agaknya perlu kita katakan di sini bahwa baik Luhut maupun Bahlil tidak perlu terlalu kebakaran jenggot menanggapi apa yang disampaikan oleh Thomas Lembong. Sebab Thomas Lembong menyampaikan soal ini, apakah soal contekan, soal pertanyaan, soal hilirisasi, karena dimulai oleh cawapres yang namanya Gibran. Bukan ujuk-ujuk dia langsung mengatakan ini. Tidak perlu dibanding-bandingkan pula oleh Bahlil antara Thomas Lembong yang tamatan Harvard dengan dia yang tamatan salah satu perguruan tinggi di Jayapura. Thomas Lembong kan tidak ada membanggakan dirinya bahwa dia taman Harvard, tidak ada. Menyebut-nyebut itu aja tidak ada dia. Untuk apa Bahlil menyebut itu? Karena Bahlil seorang menteri, nanti jangan-jangan tersinggung Harvard. Kalau media asing nanti mengutip pernyataan Bahlil ini.
Sebab harus kita akui bahwa tamatan Harvard itu diakui oleh dunia masih jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan tamatan universitas kita sebagiannya di dalam negeri ini. Kita dapat melihat bagaimana penyampaian Thomas Lembong dan bagaimana pula penyampaian Bahlil. Publik bisa melihat, dikatakan tidak bisa pidato-pidato, tapi harus eksekusi. Seorang pemimpin di samping bisa mengeksekusi, perlu bisa berpidato. Kalau tidak berpidato, dikatakan harus bisa bicara. Kalau seorang menteri misalnya, ada yang bicaranya tenang, wibawa, jelas. Ada yang bicaranya bercelepotan saja dan jingkrak-jingkrak. Ketawa terbahak-bahak. Mana yang akan kita pilih? Yang punya kewibawaan di mata publik, di mata rakyatnya, atau yang jingkrak-jingkrak ini? Cara bicara Bahlil dengan cara bicara seorang Thomas Lembong jauh bedanya. Jauh. Persoalan kinerja Thomas Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan. Kalau Bahlil menjelekkan kinerja Thomas Lembong ketika dia menggantikan Thomas Lembong, ada kemungkinan yang menggantikan Bahlil nanti di sana akan menjelekkan Bahlil pula. Itu sudah hukum alam itu. Makanya jangan lakukan itu hendaknya. Sebab apa yang ditanam biasanya itu yang dituai. Pak Luhut, kita juga sarankan Pak Luhut jangan terlalu panas menanggapi ini. Sebab Pak Luhut baru sehat. Nanti sakit lagi. Gara-gara naik tensi menanggapi apa yang disampaikan Thomas Lembong ini. Sebab kalau sudah berusia 70 tahun ke atas itu biasanya tensinya mudah naik. Dan yang sangat kita khawatirkan lagi, kalau sempat nanti apa yang disampaikan oleh Pak Luhut ini ditanggapi oleh Haris Azhar dan Fathia yang baru saja memenangkan perkara antara Pak Luhut dengan Haris Azhar Fathia. Kalau nanti ditanggapi oleh Haris Azhar dan Fathia, kita khawatir Pak Luhut akan makin panas lagi. Karena itu, sudahlah Pak Luhut, kalau yang sudah tua-tua itu perbanyak aja sabar. Walaupun Thomas Lembong mengungkit masalah hilirisasi tentang nikel, yang publik tentu sudah tahu bagaimana besarnya peranan Pak Luhut di sini. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.